hakikat pemberitaan Injil, Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Cukup panjang perikop kita dan amat sangat banyak yang bisa kita pelajari dari sana. Tetapi saya ingin mengajak kita menggumulkan perikop ini dalam terang tema hakikat pemberitaan Injil, Ibu Bapak Saudara. Kalau kita bicara tentang pemberitaan Injil, pekabaran Injil, itu kita sudah tidak asing lagi. Bahkan kita yakin bahwa gereja itu diberi amanat untuk memberitakan atau mengabarkan Injil. Bahkan kita juga tahu bahwa setiap orang percaya itu ditugasi Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Injil. Tetapi apa ya yang dimaksud dengan Injil? Lalu pemberitaan Injil itu seperti apa? Nah, kita akan coba lihat itu berdasarkan surat Efesus ini, khususnya Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Ibu Bapak Saudara, pertama mari kita amati bacaan atau perikop kita ini. Ada kata rahasia yang muncul 3 kali. Coba kita perhatikan pasal 3 itu, ya, ayat 3 ada kata rahasia. Ayat 4 kata rahasia muncul dalam bentuk frase rahasia Kristus. Lalu pasal 9 ada kata rahasia juga dalam frase tugas penyelenggaraan rahasia. Ini apa ini? Ibu Bapak Saudara, ini bisa kita jadikan pintu masuk untuk memahami amanat surat Efesus secara khusus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Dalam teks Yunani kita menemukan istilah musterion. Musterion. Ini asal muasal dari bahasa Inggris mystery. Musterion. Diterjemahkan rahasia. Musterion. Ayat yang ketiga, ayat yang ketiga itu misteri. Ayat yang kedua, ya, ayat yang ketiga ada kata misteri. Ayat yang keempat, to mysterion tu Christi, misteri Kristus. Dan ayat yang ke-9 kembali muncul kata misteri. Ini misteri apa? Bagi orang-orang yang hidup di sekitar Laut Tengah, Ibu Bapak Saudara, khususnya masyarakat Yunani Romawi, itu sangat tertarik dengan apa yang dinamakan mysterion atau misteri. Bagi mereka misteri itu adalah sesuatu yang masuk wilayah alam atas, wilayah kadewatan, yang kalau bisa dibuka, bisa di-decode, itu akan memberikan kepada manusia curahan kuasa yang besar untuk dimiliki oleh manusia, yang akan membawa manusia pada keselamatan baik dalam dunia ini maupun di akhirat nanti. Maka itu pada zaman Rasul Paulus berkembang agama-agama lokal yang semuanya mengatasnamakan mysterion, sebuah rahasia yang ada di wilayah kedewaan atau kedewatan, rahasia dewa-dewa, rahasia kahyangan, rahasia surgawi. Kalau kita bisa membuka rahasia itu, maka mengalir kuasa ke dalam diri manusia, supaya manusia dapat hidup dan mati dengan selamat. Hidup di dunia jaya, mati juga bahagia. Ibu Bapak Saudara, nah Rasul Paulus tahu akan hal ini, bahwa masyarakat Laut Tengah itu gandrung dengan mysterion atau misteri. Maka dalam surat Efesus beliau membahas mengenai misteri. Tapi misteri apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus? Ini misteri ini Ibu Bapak Saudara, sebetulnya adalah ungkapan lain dengan cara cerdas untuk Injil.
Dan Rasul Paulus itu menampakkan Injil sebagai mysterion, sebagai misteri. Karena beliau berkata-kata kepada orang-orang berlatar belakang laut tengah yang gandrung akan misteri. Jadi beliau membahasakan Injil sebagai misteri, sebagai jembatan komunikasi dengan orang-orang yang berlatar belakang Yunani Romawi di sekitar Laut Tengah. Itu Bapak Saudara. Tapi apa yang dimaksud dengan mysterion ini? Ibu Bapak Saudara, mysterion atau Injil ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bahwa Allah telah menetapkan Kristus sebagai kepala atas segala sesuatu, sebagai Tuhan atas seantero semesta, baik surga maupun bumi. Itu kita bisa baca di pasal 1, Ibu Bapak Saudara. Pasal 1 mulai ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Lalu kita baca lagi dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Kristus ditetapkan oleh Allah sebagai kepala atau yang mengepalai, sebagai yang dipertuan, sebagai Lord atau sebagai Gusti atau sebagai Rabb atas segala sesuatu, atas seantero semesta, baik surga maupun dunia. Ibu Bapak Saudara, berarti Kristus adalah Tuhan atas alam semesta. Dapat kita bayangkan di dalam diri Allah yang esa, Sang Bapa yang senantiasa bersama-sama dengan firman atau anak dan rohnya. Dalam sebuah ketetapan kekal, Sang Anak diposisikan untuk menjadi Tuhan atas seantero semesta, menjadi kepala atas segala sesuatu, menjadi Tuhan atas surga dan dunia. Ibu Bapak Saudara. Tetapi ini memang nanti mesti dihubungkan dengan yang kedua dari rahasia itu, yaitu bahwa di dalam Kristus Allah telah menyediakan keselamatan bagi seluruh atau segala bangsa, baik orang Yahudi atau Israel maupun orang-orang dari bangsa-bangsa lain, yang di dalam ayat pertama pasal 3 diterjemahkan sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sering saya kemukakan ada dua macam istilah dalam perjanjian baru untuk diterjemahkan dengan bangsa atau umat atau orang-orang. Yang pertama adalah laos, merujuk kepada umat Allah. Yang kedua adalah etne, yang berarti orang-orang kafir, Ibu Bapak Saudara. Nah, berarti Allah di dalam Kristus sudah menyediakan keselamatan bagi segala bangsa, baik yang berasal dari lingkungan Yahudi maupun yang berasal dari kalangan kafir, Ibu Bapak Saudara. Nah, inilah misteri yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Yang pertama, Allah menetapkan Kristus sebagai kepala atas segala sesuatu, sebagai Tuhan, sebagai Gusti, sebagai junjungan, sebagai Rabb atas seantero semesta, baik bumi, dunia ini maupun surga. Yang kedua, Allah telah menyediakan di dalam Kristus keselamatan bagi segala bangsa, baik orang Yahudi maupun orang-orang kafir. Ini yang pertama, pengertian mysterion atau misteri, Ibu Bapak Saudara. Nah, kalau benar demikian, maka perlu kita renungkan bagaimana ini menjadi prinsip bagi hidup kita, Ibu Bapak Saudara. Bahwa Allah telah menetapkan Kristus sebagai kepala atas segala sesuatu, maka jelas kita yang menjadi pengikut-pengikutnya tiada lain tidak bukan kepala kita, junjungan kita, Gusti kita, Rabb-nya kita, Tuhan kita, yang berhak atas segala kasih, kesetiaan dan ketaatan kita adalah Yesus Kristus, Ibu Bapak Saudara. Dan ini juga berarti ketuhanan Kristus, kedaulatan Kristus itu berlaku dalam setiap aspek kehidupan kita.
Bahwa Dia Tuhan bukan hanya di dalam gereja. Dia Tuhan di dalam kehidupanku sehari-hari. Dia Tuhan di dalam keluargaku. Dia Tuhan di dalam pekerjaanku. Dia Tuhan di dalam pergaulanku. Dia Tuhan di dalam studiku. Dia Tuhan dalam segenap aspek kehidupanku. Ibu bapak saudara, pada peralihan abad ke-20 yang lalu, peralihan abad ke-20, ada seorang pendeta yang kemudian meninggalkan kependetaannya karena dia melihat, dia yakin Tuhan panggil dia untuk masuk ke dalam dunia jurnalistik, menjadi wartawan, dan kemudian menjadi politisi, ibu bapak saudara. Dan akhirnya dia terpilih menjadi Perdana Menteri Kerajaan Belanda. Namanya Abraham Kuyper, ibu bapak saudara. Abraham Kuyper ini dulu pernah menjadi Perdana Menteri pada masa penjajahan Belanda atas Indonesia. Nah, di zaman dia itu, mulai di Belanda muncul suara-suara bagaimana membalas budi kepada orang-orang Hindia, kepada pribumi Hindia Belanda atau orang-orang Indonesia atas kemakmuran, kesejahteraan, kekayaan negeri Belanda. Maka muncullah yang namanya politik etis. Mari kita balas budi orang-orang Jawa, orang-orang Sumatera, orang-orang Sulawesi, orang-orang Hindia Belanda pribumi itu telah memberikan banyak sekali kepada kita di Nederland. Kita balas budi, berikan pendidikan, bangun irigasi, dan adakan migrasi atau transmigrasi untuk memeratakan penduduk di Hindia Belanda. Nah, itu bapak saudara, di masa politik etis itu mulai berkembang, ada seorang Kristen yang menjadi Perdana Menteri, namanya Abraham Kuyper. Dia memiliki sebuah moto, sebuah semboyan, bahwa dalam hidupku tidak satu inci atau satu jengkal pun di mana Kristus tidak bertahta sebagai Tuhan. Ibu bapak saudara, Kristus itu Tuhan, termasuk di dalam politik yang kulakukan, termasuk di dalam tugas jurnalisme atau sebagai wartawan yang kukerjakan, termasuk di dalam tugas sebagai Perdana Menteri Nederland yang pada waktu itu menguasai Indonesia. Ibu bapak saudara, yang ingin saya garis bawahi adalah ketuhanan Kristus berlaku di setiap aspek kehidupan kita. Dan tidak kalah pentingnya, ibu bapak saudara, kalau keselamatan disediakan Allah di dalam Kristus untuk segala bangsa, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, maka kita bersyukur kita tercakup di dalam keselamatan itu. Kita bersyukur bahwa kita yang bukan Yahudi, bukan Israel, kita juga tercakup di dalam keselamatan. Kita juga diselamatkan, ibu bapak saudara. Tapi setelah kita mengerti kebenaran ini, kita juga punya tugas besar. Bagaimana keselamatan yang sudah kita nikmati itu, keselamatan yang sudah kita miliki itu juga boleh sampai kepada orang lain yang belum mengenal Kristus, ibu bapak saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita perhatikan ungkapan menarik lainnya dalam ayat yang kedua, ada istilah tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Ayat 8, tugas penyelenggaraan rahasia. Tugas penyelenggaraan rahasia. Ini apa artinya? Tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Tugas penyelenggaraan rahasia. Ibu bapak saudara, ini dua ungkapan untuk maksud yang sama. Rahasia atau misteri itu adalah Injil. Kemudian para rasul, lalu gereja diberikan tugas penyelenggaraan untuk mengkomunikasikan rahasia itu, untuk memberitakan kasih karunia itu.
Misteri tersebut, Ibu Bapak Saudara, memiliki dua sisi. Dari sisi pertama, fokus atau pokok dari misteri itu adalah Kristus. Kristus dan Kristus, solo Kristo, hanya dalam Kristus. Yang kedua adalah jiwa dari misteri itu, yaitu kasih karunia Allah. Nah, yang menarik Ibu Bapak Saudara, kata tugas penyelenggaraan dalam teks Yunani adalah oikonomia. Oikonomia. Dari situ berasal kata ekonomi yang kita punya sekarang. Apa itu oikonomia? Diterjemahkan tugas penyelenggaraan. Pengertiannya adalah, Ibu Bapak Saudara, tata kelola, pengelolaan, termasuk penyaluran atau distribusi. Misteri itu sudah terbuka sejak Kristus datang ke dalam dunia dan mencapai puncaknya dalam kematian dan kebangkitan. Rahasia atau misteri itu sudah dibukakan. Nah, sekarang waktunya untuk menyampaikannya, Ibu Bapak Saudara, untuk memberitakannya, untuk membagikannya kepada banyak orang. Ibu Bapak Saudara, kalau kita membaca dalam ayat yang kelima, dikatakan bahwa yang sekarang dinyatakan di dalam roh atau diwahyukan oleh roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Orang-orang pertama setelah Yesus Kristus yang mengerti rahasia tersebut adalah para rasul, Ibu Bapak Saudara. Dalam bacaan kita berbunyi rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Dalam teks Yunani untuk kata rasul-rasul ada kata sandang, hoi apostoloi. Tapi untuk nabi-nabi tidak ada kata sandang. Apa artinya? Sesuai dengan hukum dalam bahasa Yunani. Kalau ada dua kata benda dihubungkan dengan kata penghubung dan, yang pertama pakai kata sandang, yang kedua tidak pakai kata sandang, maka yang kedua menjelaskan yang pertama. Ruwet sekali Pak, Ibu Bapak. Makanya yang memberitakan firman Tuhan harus belajar sungguh-sungguh. Tidak boleh sembarang dia berkorban. Harus betul dipelajari firman Tuhan ini. Baru dia boleh memberitakan firman Tuhan, Ibu Bapak Saudara. Lah artinya apa ini? Artinya nabi-nabi itu merupakan fungsi dari para rasul di Perjanjian Baru. Rasul-rasul menerima wahyu dari Allah, sehingga mereka mengerti bahwa misteri itu adalah misteri yang berpusat pada Kristus. Bahwa Kristus telah ditetapkan Allah sebagai kepala atas segala sesuatu. Bahwa di dalam Kristus Allah menyediakan keselamatan buat segala bangsa. Para rasul menangkapnya, memahaminya dengan jelas, dan mereka mengajarkannya. Lalu itu diwariskan kepada gereja. Nah, Ibu Bapak Saudara, inilah artinya tugas penyelenggaraan kasih karunia atau tugas penyelenggaraan rahasia atau misteri Allah. Berarti apa ya? Allah mempercayakan kepada para rasul. Para rasul meneruskan kepada gereja. Lalu harus diapakan oleh gereja? Ibu Bapak Saudara, itu berarti gereja harus memelihara kemurnian rahasia atau Injil itu. Itu yang pertama. Kepada kita dipercayakan misteri Kristus atau Injil Kristus. Para rasul sudah mewariskannya kepada kita di dalam kitab suci secara utuh, lengkap. Tugas gereja adalah memelihara kemurnian Injil, Ibu Bapak Saudara. Memelihara kemurniannya, jangan sampai ditambahi, jangan sampai dikurangi, jangan sampai diputarbalikkan, jangan sampai hilang, Ibu Bapak Saudara. Berita Injil, rahasia Kristus, berita keselamatan. Kristus adalah kepala atas segala sesuatu. Itu adalah harta pusaka gereja, Ibu Bapak Saudara. Dan gereja harus mempertahankan kemurniannya. Jangan sampai ditambah-tambah. Jangan sampai dikurang-kurangi. Jangan sampai diubah, diputarbalikan, apalagi dihilangkan. Bahkan kita dapat berkata, jikalau tidak ada Injil,
Atau jikalau Injil sudah hilang dari gereja, maka gereja sudah kehilangan alasan untuk berada. Sudah kehilangan raison d'être, sudah tidak punya hak lagi untuk ada di muka bumi ini. Karena gereja ada, kepentingannya untuk Injil, Ibu Bapak Saudara. Oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara menyadari hal ini, mari kita teguhkan komitmen kita sebagai gereja GKB Jogja. Kita pelihara kemurnian Injil. Tapi kita bisa memelihara kemurnian Injil kalau kita betul-betul paham firman Tuhan, Ibu Bapak Saudara. Oleh sebab itu, mari terus kita jadikan komunitas kita ini komunitas pembelajar yang terus belajar firman Tuhan, supaya kita boleh memelihara Injil semurni-murninya. Dan itu juga berarti, Ibu Bapak Saudara, bagi yang berkhotbah di mimbar ini, Pak Pendeta Rudianto, dia harus juga memelihara kemurnian Injil. Dan karena Ibu Bapak Saudara juga punya tugas seperti itu, Ibu Bapak Saudara bisa untuk mengkritisi apakah yang dikhotbahkan Pendeta Rudianto di mimbar gereja kita ini sesuai dengan Injil, atau malah mungkin menyimpang dari Injil. Tugas yang kedua adalah hidup berbadangan dengan Injil. Hidup sesuai dengan Injil. Kalau betul Kristus adalah Tuhan atas segala sesuatu, maka kepadanya lah kasihku sepenuhnya. Kepadanya lah kesetiaan totalku. Kepadanya lah ketaatan totalku, Ibu Bapak Saudara. Nah, dengan begitu kita mau hidup sesuai dengan ajaran Injil, Ibu Bapak Saudara. Kita mau membangun komunitas kita menurut prinsip-prinsip Injil. Kita mau hidup dalam kebebasan, kemerdekaan dalam Kristus. Kita mau hidup dalam semangat kesetaraan, laki-laki, perempuan setara. Kita semua berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Kita semua setara. Berlatar belakang sosial apapun, berlatar belakang rasial manapun, suku bangsa apapun, kita semua setara. Ibu Bapak Saudara, setara, merdeka, dan satu lagi bersaudara, seorang dengan yang lain. Dan karena itu kita mau saling melayani sesuai dengan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Nah, ini hidup berbadangan dengan Injil, Ibu Bapak Saudara, yaitu mempertuhan Yesus dalam hidup kita, dalam gereja kita. Kita mau mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Kita mau setia kepadanya sebulat-bulat hati kita, dan taat kepadanya sekuat daya kita. Dan yang ketiga, tugas gereja dalam penyelenggaraan ini adalah memasyurkan Injil. Membuat Injil itu menjadi masyur, menjadi dikenal. Banyak orang boleh mendengar Injil, banyak orang boleh mengenal Kristus, banyak orang boleh diselamatkan, banyak orang boleh diubahkan hidupnya. Bahkan masyarakat boleh mendapat pengaruh positif dari kehadiran Injil, Ibu Bapak Saudara. Wah, ini tugas yang besar sekali. Tugas yang besar yang diamanatkan firman Tuhan kepada kita, Ibu Bapak Saudara. Memelihara kemurnian Injil, hidup berpadanan dengan Injil, dan memasyurkan Injil. Pokok yang terakhir yang bisa kita pelajari, Ibu Bapak Saudara, perhatikanlah ayat yang ke-10. Di ayat 10 ada istilah sangat menarik, yaitu pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Lengkapnya dalam kalimat, supaya sekarang oleh jemaat atau oleh gereja, eklesia, diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Siapa ini? Pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Ibu Bapak Saudara, memang terjemahan kata surga di sini agak sulit. Berasal dari kata Yunani epuranoi. Epuranoi bisa diterjemahkan surga, tapi juga bisa diterjemahkan langit.
maka kita diajak untuk membayangkan atau berpikir tentang kosmologi, pandangan semesta orang-orang kuno, termasuk Rasul Paulus. Bahwa ketika kita mengangkat kepala kita, mengarahkan mata kita ke atas, kita melihat langit. Itu adalah langit tingkat yang pertama. Disebut cakrawala atau rakiyah dalam perjanjian lama, dalam kitab Ibrani. Kejadian pasal 1. Rakiyah. Ini merupakan lengkung langit yang bisa kita lihat waktu kita mengarahkan mata kita ke atas langit. Bintang kecil di langit yang tinggi ada di atas kita. Tetapi rakiyah ini Ibu Bapak Saudara, itu merupakan sebuah bendungan raksasa yang menahan air samudera raya di atas sana. Nah, itu langit yang kedua. Jadi kalau dalam kita baca kisah air bah, tingkap-tingkap langit terbuka, maka air turun menggerojoki bumi. Itu merupakan lapis yang kedua dari langit. Tapi ada yang paling tinggi di atas samudera raya tersebut, itulah tempat bersemayamnya Allah, surga. Ibu Bapak Saudara, di sana. Jadi orang Ibrani, orang Yahudi, Rasul Paulus tidak terkecuali, itu memahami alam semesta seperti itu. Ada langit lapis pertama, ada langit lapis kedua, dan langit lapis ketiga yang paling tinggi. Kelak nanti Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan dibawa dalam perjalanan Isra wal Mi'raj sampai ke tingkat yang ketujuh dari langit. Keyakinan umat Islam. Dalam kitab 1 Henokh 10. Tapi yang umum adalah 3. Pak, omongan ini maksudnya apa, Ibu Bapak Saudara? Pemerintah dan penguasa-penguasa itu adalah kekuatan-kekuatan supernatural, kekuatan-kekuatan adikodrati yang ada di langit lapisan yang pertama. Jadi atmosfer kita ini, Ibu Bapak Saudara, diyakini ada makhluk-makhluk rohnya, Ibu Bapak Saudara. Nah, kuasa-kuasa ini, kekuatan-kekuatan ini bekerja di balik sistem-sistem sosial, budaya, ekonomi, dan politik manusia. Termasuk negara. Di balik negara ada kuasa-kuasa yang bekerja. Di balik sistem ekonomi, di balik pasar ada kuasa-kuasa bekerja. Di balik institusi agama, adat istiadat, sekolah-sekolah, keluarga-keluarga, ada kuasa-kuasa yang bekerja. Tetapi sekarang kita perlu berpikir lebih lanjut. Kuasa-kuasa itu ada yang baik, ada yang jahat. Sebetulnya mereka bertugas untuk menjamin ketertiban dunia, sehingga masyarakat tidak jatuh ke dalam kekacauan atau anarki. Tapi ada di antara mereka yang kemudian ingin menindas manusia, ingin disembah dan ditaati oleh manusia. Maka mereka bekerja lewat negara yang menindas rakyatnya. Mereka bekerja lewat sistem ekonomi yang mengeksploitasi rakyat pekerja. Mereka bekerja lewat sekolah-sekolah dan agama untuk memanipulasi pikiran manusia. Ibu Bapak Saudara, Rasul Paulus mengatakan supaya oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Artinya apa ya? Gereja punya tugas mengedukasi kuasa-kuasa. Mengedukasi, mendidik, iya Ibu Bapak Saudara. Gimana caranya? Nah, kuasa-kuasa itu menampilkan dirinya dalam bentuk negara, dalam bentuk sistem ekonomi, dalam bentuk institusi-institusi agama, dalam bentuk sekolah-sekolah dan sebagainya. Bagaimana kita mengedukasinya? Dengan melakukan 3 hal tadi, yaitu memelihara kemurnian Injil, hidup sesuai dengan Injil, dan terus memasyurkan Injil.
Itulah cara kita mengedukasi kuasa-kuasa, mengedukasi negara dengan politiknya, mengedukasi pasar dengan kekuatan ekonominya, mengedukasi bahkan lembaga-lembaga yang dianggap sebagai lembaga-lembaga yang membentuk peradaban manusia. Wah Pak, sulit Pak. Iya, responnya bisa negatif, bisa positif. Kuasa-kuasa bisa merespon positif, mengadopsi nilai-nilai Kristen. Orang Kristen menegaskan, menolak kekerasan. Semakin lama kesadaran tentang anti kekerasan itu makin menguat, tersebar di mana-mana itu Bapak Saudara. Beberapa waktu yang lalu Komisi Pemuda kita mengadakan mengundang sebuah acara diskusi. Sebuah kelompok dari rekan-rekan mahasiswa Islam di UIN Sunan Kalijaga. Oh ternyata mereka ini membentuk sebuah organisasi yang berupaya mempromosikan pantang kekerasan. Oh berarti kita lihat kuasa-kuasa dunia ini mengadopsi, menerima berita Kristen tentang anti kekerasan. Apalagi yang bisa kita lihat? Oh, penghargaan kepada setiap individu, hak asasi manusia, setiap orang itu berharga karena diciptakan menurut gambar Allah, juga menjadi sebuah keyakinan makin banyak orang sekarang ini, Bapak Saudara. Tetapi bisa juga reaksinya itu menolak, bahkan menganiaya. Kalau sudah demikian, memang kita harus tabah menjalaninya. Ibu Bapak, itulah hakikat pemberitaan Injil. Bagaimana kita meringkaskan pemberitaan firman yang mungkin agak berat ini? Yang pertama, kita bicara tentang, kita belajar tentang rahasia Allah atau misteri Kristus. Misteri itu berintikan Kristus sebagai kepala atas segala sesuatu, Tuhan atas alam semesta. Dan kita meresponinya dengan kasih, setia, dan taat kepadanya. Rahasia atau misteri itu, keselamatan disediakan Allah di dalam Kristus untuk segala bangsa. Kita bersuka cita, kita bersyukur, dan kita menghargai betul keselamatan kita. Dan kita ingin supaya keselamatan itu juga dikenal dan dinikmati oleh banyak orang lainnya. Pokok yang kedua kita pelajari adalah kepada para rasul dan gereja diberi tugas untuk mengabarkan, memberitakan misteri tersebut kepada dunia ini. Bagaimana caranya? Pelihara kemurniannya. Jangan sampai ditambah, dikurang, diputar balik atau hilang. Hiduplah sesuai dengan Injil, hidup berbadanan dengan Injil, dan masyurkanlah Injil itu supaya lebih banyak orang kenal dan diselamatkan. Dan yang ketiga, kita mengedukasi kuasa-kuasa. Kekuasaan politika, kekuasaan ekonomika, kekuasaan ideologika, dengan cara memelihara Injil, hidup berbadanan dengan Injil, dan terus memasyurkan Injil. Inilah Ibu Bapak Saudara, sebuah misi, sebuah program yang diamanatkan firman Allah kepada gerejanya. Kita yang tergabung di dalam gereja sebagai tubuh Kristus ini, ambil bagian di dalamnya. Tuhan menolong kita sekalian untuk melaksanakan amanat firman-Nya. Amin.